barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jama'a baina sholataini, wa in jama'a, dan apabila jamak siapa saksun, baina sholataini, antara dua sholat. Tafsir fa in jama'a, maka apabila jamak siapa saksun bainahuma, antara sholataini, fi waqtil awwali, di dalam waktu yang pertama, min huma, dari sholataini, adzana, maka adzan siapa saksun, wa aqoma, dan qomat siapa saksun, likula, untuk sholat yang pertama, wa aqoma, dan qomat siapa saksun, lithaniyati, untuk sholat yang kedua. Kama fa'ala, sebagaimana melakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arafah, di Arafah. Jadi apabila ada orang itu sholatnya jamak, terus bagaimana masalah adzan dan qomatnya? Ditafsir. Kalau fa'in jama'a bainahuma fi waqtil awal, kalau jamaknya itu di waktu pertama berjamak takdim kan? Adzana wa aqamal ula, maka dia adzan dan qomat untuk sholat yang pertama. Kemudian wa aqama lisaniyati, untuk sholat yang kedua cukup qomat saja, enggak usah adzan. Seperti itulah yang dikatakan Rasulullah SAW di Arafah tadi. Arafah, di mana begini, Nabi itu ketika wukuf di Arafah itu nanti sholatnya itu bisa di Muzdalifah, menjadi Muzdalifah. Nah, ada yang mengatakan Nabi itu di Arafah berarti jamak takdim. Ketika jamak takdim berarti qomat, adzan terus qomat. Nanti Aisyahnya hanya qomat saja. Itu kama Pak Nabi di Arafah, di Arafah. Jadi maknanya jamak takdim. Wa in jama'a, apabila jamak siapa saksun bainahuma, antara sholat ini fi waqti saniyati, dalam waktu sholat yang kedua, jadi jamak takhir. Fahuma, maka bermula sholat ini itu kalfa ita ini seperti dua sholat yang lepas waktunya. Kalfa'i tata ini di zuhur dengan asar sama takhir. Nah, itu sama dengan fa'ita ini. Berarti satu yang qomat saja. Qomat. Sholat pertama ya qomat, yang kedua qomat. Alasannya li'anal ula, karena sunnya sholat yang pertama qad fatat, itu benar-benar sudah habis, sudah lepas waktunya ulang. Katakan zuhur sudah habis, atau maghrib sudah habis, karena jamak takhir. Wasaniyata, dan sesungguhnya sholat yang kedua itu tabi'atun, ikut berhak kepada ula. Waqad bayyana, ada ubayyana? Tidak ada. Waqad bayyana, benar-benar siapa saya kumal fawaiti, pada hukumnya beberapa sholat yang lepas waktunya. Kemarin fawaid itu ada 3 qaul yang kuat dalam kitab adalah hanya qomat saja. Nah, bahasanya jamak takhir itu qomat saja, tidak pakai adzan. Itu kalau nggak urut, tapi kalau urut contoh gini, misalkan itu jamak takhir atau asar dulu, nanti sholat waktu dulu, nanti adzan, terus qomat, nanti dulunya ya qomat saja. Jadi bahasa kalfaita ini itu kalau kayak biasa urut zuhur asar sama takhir, nanti qomat saja. Tapi kalau menurut waktunya asar dulu, berarti ada asar, terus qomat asar, baru qomat untuk zuhur. Itu kalau zuhur dengan asar, maghrib bisa juga begitu. Siapa awal siapa? Nah, masalahnya itu begini. Ini yang perdebatan di kalangan fuqaha. Sebetulnya adzan untuk sholat waktu itu alasannya apa?
Ada yang katakan alasannya lil waktu, karena waktu. Berarti kalau alasannya kalau waktu, berarti kalau sesuatu itu sudah di luar waktu, berarti nggak usah adzan. Kalau alasannya adzan lil waktu, karena waktu sholat. Berarti kalau waktu sholat habis, berarti nggak usah adzan, berarti qomat saja. Ada alasannya itu lil jamaah. Adzan itu untuk jamaah. Berarti kalau nggak jamaah juga adzan. Memperlukan adzan itu jamaah mengganggu. Rasanya. Jadi kalau nggak jamaah berarti nggak usah adzan. Untuk apa adzan nggak pakai jamaah? Itu alasannya. Yang ketiga ini ada yang utama. Alasannya itu ya memang untuk sholat. Untuk sholat. Kalau untuk sholat berarti jamaah nggak jamaah, ya kan? Ada waktunya habis, waktunya nggak habis tetap adzan. Karena alasannya sholat. Kalau nggak jamaah tetap adzan. Setelah kan? Jadi ada 3 macam alasan, ada lil waktu, ada lil jamaah, ada lil sholat. Karena sholat waktu banyak ini. Sehingga jamaah enggak jamaah tetap apa? Ada kan tujuannya sholat, bukan untuk jamaah. Dan bukan untuk waktu. Artinya walau waktunya habis, karena untuk sholat itu adzan. Menurut alasannya. Kalau berfaedah. Itu ada. Ini enggak laku. Apa? Kalau jamaah ini ada faedah itu ada. Kalau ngomong sholat. Iya sholat tidak. Bukan bahas jamaah nikah ya. Tidaknya. Soalnya Jamaah ada yang sholat. Berkaitan dengan sholat jamaah takhir, itu kan kadang sholat Jakarta itu diisi kukuh. Gimana? Isi kukuh? Sholat Jakarta itu kadang diisi kukuh bahwa jamaah takhir itu pokoknya apa namanya, yang apa namanya, jamaah takhir berarti duhur dulu. harus dulu gitu. Itu kekal itu. Urut pokoknya kan? Iya, ada nggak dalil yang setahu saya mohon maaf itu kan yang afdal kan yang punya waktu. Yang Asar dulu gitu loh. Nah kadang dia pikirannya loh, asar habis asar kan haram untuk sholat kan, nggak ada begitu kan, padahal harus dengan elat kan. Anton nggak dalil yang jadi sekarang gini, ketika orang jamaah takhir, misalkan orang haji, itu ketika di Arafah itu ada yang jamaah takdim, ada yang jamaah takhir, yaitu di Muzdalifah, ya kan? Ada yang di Muzdalifah sholatnya jamaah takhir, ada yang jamaah takdim yaitu di Arafah. Nah ketika yang jamaah takhir, ini sholatnya yang ada di masih urut. Pada jamaah takhir, masih urut maghrib dulu baru isya. Nah yang sholat waktu dulu, nah itu yang menyalahi kaidah. Karena statusnya gini, ini alasannya ya, alasan dalam betul ya. Sholat yang kedua itu ikut yang pertama. Sholat yang kedua itu ikut yang pertama. Kemudian yang perlu dipahami, waktu sholat kedua itu waktu sholat pertama. Katakan gini, asar itu juga waktunya dulu dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat. Contoh kemarin orang haid, ya kan waktu asarnya tinggal, katakan cukup takbiratul ihram. Ya wajib asar, wajib zuhur. Waktu darurat, apalagi waktu enggak darurat. Maka waktu yang kedua itu waktu sholat yang pertama. Kalau waktu yang pertama bukan waktu sholat yang kedua. Itu ada betul alasannya. Nah, yang masuk kok. Kalau dalilnya yang dalil yang kira-kira kalau jamaah takhir itu loh, mestinya yang karena yang ketinggalan itu kan duhur ya, duhur sama asar. Iya. Yang duhur dulu gitu loh, baru asar. Nah itu enggak begitu. Kalau alasannya fuqaha itu karena waktu sholat yang kedua itu ikut yang pertama. Waktu sholat yang kedua itu ikut yang pertama, dia yang pertama ya. Alasan yang kedua, waktu asar itu waktunya duhur dalam keadaan darurat, apalagi enggak darurat. Bisa dipaham maksudnya kan? Jadi waktu asar itu waktunya sholat duhur dalam keadaan darurat, termasuk jamaah. Kalau waktu yang pertama duhur tidak waktunya asar, bukan. Dan asar itu ikuti duhur, maka duhur baru asar. Jadi ngikutinya itu maksudnya yang depan itu ngikutinya. Itu menurut lihat dari yang ini kan berarti tetap kalau jamaah takhir berarti dulu dong. Coba tidak sunatnya urut. Sunatnya itu urut, tapi boleh dibolak-balik. Sama takhir itu sunatnya urut, cuman boleh dibolak-balik. Kalau termasuk banyak kitabnya Ibn kan, kitab yang abdal itu yang punya waktu. Iya, jadi tetap asar dulu gitu. Nah,
Kalau jamak takhir itu bisa bolak-balik. Ya, yang Iya. afdol. Cuman urut yang afdal itu urut. Berarti jenengan dengan saya berarti Iya, duluan. urut. Duluan gitu ya. Tidur dulu. Urut. Oh, nggak usah. Ini Pak yang banjir kan. Juz 3 halaman 82. Halaman 82 juz 3. Sama kitabnya kan. Ada juz 3. Walaya juzu dan tidak boleh al-adhan apa adhan di hari subuh untuk selain sholat subuh qoblatul waktu dalam sebelum masuknya waktu. Alasannya li anak kerosnya adhan itu yuradu dimaksudkan apa adhan litiklami untuk memberitahu bil waktu dengan masuknya waktu. Sehingga walaya juzu maka tidak boleh apa adhan qoblahu di dalam sebelumnya dukhulil waktu. Qoblahu dalam sebelumnya dukhulil waktu. Tidak boleh adzan selain subuh, selain sholat subuh. Itu sebelum masuknya waktu enggak boleh. Alasannya karena adzan dimaksudkan untuk ngasih tahu masuknya waktu. Jadi kalau belum masuk waktu maka adzannya enggak boleh. Nah sekarang mau begini terjadi ya. Ada orang adzan belum masuk waktu sudah adzan. Di tengah-tengah adzan sudah masuk waktu. Berarti ada sebagian yang di luar, ada sebagian yang masuk. Nah ini adanya nggak sah, harus diulang mulai awal. Nah, bisa dipasangkan. Jadi saya nggak tahu, ini perasaannya sudah masuk waktu terus adzan, padahal belum masuk. Tapi tengah-tengah adzan sudah masuk waktu. Berarti sebagian ada yang masuk, sebagian ada yang belum. Ini adanya nggak sah. Berarti mau ngulang mulai awal. Tapi tidak ngulang pun tidak apa-apa ya. Apa? Tidak ulang pun tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tapi kan kesulitan ayatan kan nggak apa-apa. Sunnah aja. Tapi kalau untuk Jumat sih, Cuma itu kan Jawa. kan adzan itu. Iya. Nanti ibadah dulu. Wa amma subuh adapun dimulai subuh. Faya juzu maka itu boleh. Ayu adzana pandanya, yu adzina pandanya adzan. Yu adzana pandanya dikumandangkan apa adzan. Wa amma subuh adapun bermula subuh. Faya juzu maka itu boleh ayu adzana pada dikumandangkan apa adzan lah karena subuh ba'da nisfi laili dalam setelah tengah malam. Alasannya liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna bilalan sesungguhnya Bilal yu'adzinu itu adzan siapa Bilal? Lah, La yu'adzan. Gimana? lah itu. Inna bilalan yu'adzinu. La Ini adzan siapa Bilal? Bilal yang dalam waktu la yu'adzinu. nggih. Wonten la. Inna Bilal la yu'adzinu. Biar tidak adzan. Berlebih. Bilalan-lalan. Ini kan fatal ini lan. Bahaya kan? Inna berasnya Bilal yu'adzinu adzan siapa Bilal bilailin dalam waktu malam. Bila itu bukan sholat malam, makanya fakul washrobu, maka makanlah kamu semua, minumlah kamu semua. Berarti Bilal itu satu adzan untuk sahur, untuk puasa kan? Yu'adzinu. Kata yu'adzina sehingga adzan ibnu maktumin siapa ibnu maktum. Berarti kalau semua itu adzan berarti waktu subuh, waktu sahur sudah habis. Itu maknanya, lainnya itu kelebihan Pak Ustaz. Jadi inna bilala yu'ad. Nah, itu adzan. Ilah ini ada ya. Enggak ada kelebihan. Jadi Bilal ini tugasnya adzan waktu malam untuk bangun orang sahur. Jangan sekalian ini kan. Ini bahaya ya. Fatal ini. Jadi sedik ngajar ini orang kan. Wa al-wali anas suka yang kedua si subuh itu ya terkulu masuk. Waktu apa waktunya subuhnya? Alasannya kenapa kalau subuh itu belum waktunya boleh adzan. Yang kedua, yang pertama tadi kata yang kedua wali anas subuh itu ya terkulu masuk. Waktu subuh. Wanasu kali berumlah masyarakat itu niamun beberapa orang yang masih tidur. Pas masuk waktu subuh itu kalau masih tidur. Padahal wafi dan di dalam nas al-junubu. Nah, ada junub Pak Junub. Walaupun orang yang hadas. Jadi pas subuh masuk apa waktu orang masih tidur. Toh dia
masih ada orang jinabat, orang yang hadas. Makanya faktija maka dibutuhkan ila takdimil adani kepada mendahulukan adzan. Tujuannya apa? Lihat abah supaya siap-siap. Ini lihat abu ada abah bersama. Jamak bersama mufrad. Karena ada yang jamak. Kalau itu abu kan supaya siap-siap siap panas. Kalau itu abah supaya siap-siap siapa saksun atau al-junub al-muhdis di sholat untuk sholat. Ini ada yang kita abu supaya siap-siap. Oh, si behir, kan behir. iya. Lihat abu gitu. Lihat abah ya. Lihat abah supaya siap-siap. An-nasu siapa? Manusia li sholat. Jadi ada persiapan lah dibangunkan sebelum subuh dengan adzan. Wa yukhalifu dan berbeda apa subuh sa'ira sholawati pada semua beberapa sholat. Fa'ina maka usia perkara itu ada dulu masuk waktuha apa waktunya sa'ira sholawat. Wan nasu khalid bermula masyarakat itu mustahil itu bangun semua. Kalau subuh itu kan rata-rata orang itu bangun. Sehingga fala yutaju maka tidak dibutuhkan apa ila tadil adzan kepada mendahulukan adzan. Koroto-roto secara umum subuh. Sing tidur itu waktu subuh. Kalau waktu siang selain subuh itu rata-rata orang enggak tidur. Wa amal iqamatu ada pun bermula qomat. Fala yajuzu maka itu tidak boleh takdimuha apa mendahulukan qomat alal waktu atas waktu sholat. Nama li anak kerja sholat itu produk dimaksudkan listitakati sholati untuk memulai sholat. Makanya fala tajuzu maka tidak boleh apa qomat qoblal waktu sebelumnya waktu sholat. Sholat qomat itu kan dimaksudkan untuk memulai sholat. Nah, yang ini penanda waktu kalau yang adzan ini. Ya ada. Ini. Ya, kalau sholat untuk tanda memulai mau sholat kalau qomat. Makanya jarak qomat dengan adzan itu tidak boleh lama. Ukuran lama itu kira-kira cukup untuk sholat 2 rakaat. Kalau lebih dari itu berarti harus mulai qomatnya. Setelah qomat atau rojo pas kejadian masih macam ada imami kan? Qomat dan sholat. Iya. Antara qomat dan sholat. Iya jaraknya maksudnya. Makanya kalau sekedar pas qomat terus suruh sawu-sawu itu kan sebentar. Itu nggak masalah. Dan kalau sudah qomat ngobrol cerita panjang-panjang, waktunya lama kan cukup untuk sholat 2 rakaat. Nah itu harus ulang qomatnya. Maka jangan lama-lama bisa kalau habis qomat nah, cukup aja lah kan. Wal adzanu bermula adzan. Tis'a asyarata itu 15 kalimatan apanya? Kalimatnya. 19 kalimatan apanya? Kalimatnya. Adzan itu kalimatnya ada 19. Nah ini kadang-kadang ini bahasa nahwu kan. Kadang-kadang kalam dibilang kalimat. Kalimat itu kan satu kata. Itu adzan itu sudah kalam. Kayak kalimat tauhid itu kan. Ya orang bilang kalimat tauhid pada kalam. Jadi yang dimaksud kalimat sini ada kalam. Makanya wal adzan itu tis'a asyarata 19 kalimatan apanya? Kalimatnya. Pertama, Allahu Akbar itu 2. Allahu Akbar itu 1, 2. Allahu Akbar berarti 3, 4. Asyhadu an la ilaha illallah itu 5. Asyhadu an la ilaha illallah yang kedua 6. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 7. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 8 yang kedua. Summa yarji'u kemudian mengulang siapa muadzin fayamuddu maka mengeraskan maka memanjangkan atau mengeraskan siapa muadzin sautahu pada suaranya muadzin wa yaqulu dan membaca siapa muadzin asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khayya 'alas shalah khayya 'alas shalah khayya 'alal falah khayya 'alal falah Allahu akbar la ilaha illallah. Jadi gini. Ini hitungannya supaya jelas. Adzan itu ada bahasa tarjih. Tarjih itu diulang-ulang. Yang diulang-ulang yang ini. Jadi asyhadu an la ilaha 2 kalimat tauhid. Itu kan 4 ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
Nah itu kan kalimat asyhadu alla ilaha illallah 2, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kan 4. Asalnya 15 karena yang 4 itu diulang-ulang maka jadi 19. Nah tarjih itu gini. Setelah kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah sebelum asyhadu alla ilaha illallah dibaca dulu pelan-pelan. Sebelum 2 kalimat syahadat itu dibaca pelan baru dikeraskan. Nah ditambah dengan tarjih sehingga jumlahnya semuanya 19. Kalau tanpa tarjih itu hanya 15. Jadi paham kan? Nah cara ngitungnya Allahu Akbar, Allahu Akbar 1, 2, Allahu Akbar 4, asyhadu alla ilaha illallah 5, asyhadu alla kedua 6, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 7, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 8. Terus tarjihnya asyhadu alla ilaha illallah 9, asyhadu alla 10, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 11, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 12, hayya 'alas shalah 13, hayya 'alal shalah 14, hayya 'alal falah 15, hayya 'alal falah 16, Allahu Akbar 18, 17, Allahu Akbar 18, la ilaha illallah 19. Hebat kan? Sebab pasti menghitung tarjih. Tadi setelah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu terus syahadatnya dibaca pelan dulu. Hikmahnya apa? Supaya tak jabur, terus dikeraskan. Jadi sebelum membaca 2 kalimat syahadat yang keras itu dibaca pelan dulu. Terus baru dikeras. Nah, maka hitungannya berapa? 19. Karena tarjih ini hukumnya sunat. Kebanyakan kita ini ya salah. Sudah keras dulu, baru. Nah, jadi Panjang. apa? Ini rata-rata orang udah gak baca ya saya. Ayo, Gak baca. nggak baca rata. Tarjih itu memang sunat. Makanya di i'anah itu jelas, sebenarnya i'anah kan itu kalimat takbir itu keras dulu, setelah itu baru pelan-pelannya ini, syahadatnya ini. Terus mengeraskan yang 2 kalimat syahadatnya sama tarjih. Ini tarjih itu yang keras. Iya, ya apa? Iya yang jadi pertama pelan dulu. Ya. Nah yang keduanya yang dikeraskan. Semua lafal itu Nah ini hanya syahadatnya aja. syahadatnya. Di dua syahadat. Dua syahadat. 2 kalimat Biar syahadat. aja. Berarti 2 kalimat syahadat diucapkan 8 8 kali itu maka jumlahnya jadi 19. Kan 4 kan, kalau 2 kali kan berarti tambah sama 4. 15 sama 4. Nah, istilah Wah, tarjih kan untuk yang 2 Gimana? istilah tarjih Iya. untuk yang 2 yang baca pelan. Iya, jadi yang syahadat itu jadi. Jadi setelah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus baca pelan dulu syahadat ini. 4 dibaca pelan, itu baru ngeraskan syahadat ini. Itu maksudnya. Itu diulang, maka disebut tarjih. Saya ingat kecil dulu sudah keras dulu. Nah, Pelan. tengok dari di Ana ya. Memang ada yang kayak gitu, ada kerja rendah. Jadi saya itu kan pas baca di anak, balik nih. Nah, kan dia Dulu di madrasah itu kan Iya. madrasah itu kan, wah tadi kata gurunya, keras dulu kan, pelan. Dan pelan. ya bener lah kan, itu kan di Ana yang kita taklid. Ya inilah butuhnya mudzakarah. Kadang-kadang salah kaprah, salah tapi tidak berjalan. 5 kata hadis riwayat yang meriwayatkan Abu Maghdurah radhiyallahu anhu. Qala Abu Maghdurah. Saya tahu hitungnya Pak ya. 19 itu kan. Nah, ini kalau nggak hitung gitu nanti kita cuma hitung itu kan. Jadi jangan salah paham kalimat sini maksudnya kalah. Nah, Allahu Akbar itu sudah kalah pada siapa bukan kalimat lagi. Karena kalimat itu satu kata. Ini kalau nggak pulang lagi nanti pening gitu. Mana hitungnya? Karena kalau dihubungkan dengan bahasa Indonesia terbalik kan. Terbalik ya. Kalimat kan panjang. Kalau kalimat itu kalam, Ya, kalau ini kan kalimat, iya. kalimat kata. Iya. 5 riwayat Abu Maghdurah radhiyallahu anhu qala Abu Maghdurah. Alqa mengajari atau menyampaikan. Alqa menyampaikan mengajari alaihi atas saya siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-ta'dzina pada adzan. Dinafsi dengan dinafsu. Rasulullah saya langsung ngajar adzan pada Maghdurah. Faqala maka berkata siapa Rasulullah kul berkatalah kamu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fadzakara maka menyebutkan siapa
Rasulullah nakwama pada seperti barang. Kulna yang mengatakan siapa padamu. Artinya seterusnya kayak di atas itu. Wa ingkan apabila ada apa adzan itu fi adzan subuh di dalam adzan subuh. Zada maka menambahi siapa muadzin di dalam adzan subuh atas kata tasbih. Wawa bermula tasbih itu ayatullah itu tidak membaca siapa muadzin ba'dal khayyalati dalam setelah khayyala sholat khayyalal fala as-sholatu khairu minan naum. Marata ini dengan 2 kali. Jadi tasbih itu artinya mengulang-ulang. Maksudnya mengulang gimana? Mengulang-ulang mengajak sholat. Asalkan khayyala sholat, mari sholat. Kan? Nah, terus diulang lagi as-sholatu khairu minan naum. Itu namanya tasbih. Jadi ngajak sholatnya diulang-ulang. Maka dikatakan tasbih. Wa quri'a dan dimakruhkan dari ka'u tasbih fil jadi dalam qaul jadi. Nah, ini yang perlu dipahami begini. Fikih secara umum ketika qaul jadi dan qaul qadim itu berlawanan kan dimenangkan qaul jadi. Cuma ada beberapa masalah, ada yang katakan 19, ada yang katakan 18, ada 18 masalah atau 19. Qaul jadi kalah dengan qaul qadim. Contohnya tasbih. Tasbih ini ketika qaul qadim. Kalau qaul jadi makruh. Qaul qadim nah, Imam Syafi'i tidak dianjurkan. Maka dalam hal ini buat qaul qadim. Ini kadang ada masalah kayak gitu. Ada jadi ada qaul qadim. Umumnya menang qaul jadi, tapi dalam ini menang qaul qadim. Nah, qala ashabuna kata ashabuna yusanu disunatkan dari kata tasbih qaulan wahidah. Dengan satu pendapat, enggak ada khilaf-khilaf, itu sunat. Wa innama kuliah sesungguhnya dimakruhkan dari kata tasbih fil jadal qaul jadid. Kenapa qaul jadid tasbih dimakruhkan? Alasannya li anna Aba Maghduro karena si Aba Khatib di anna Aba Maghduro yang hadis yang diriwayatkan Aba Maghduro itu lam yakfi tidak menceritakan siapa Imam Syafi'i, enggak meriwayatkan siapa Imam Syafi'i di pada hadis Aba Maghduro. Karena dalam qaul jadid itu Imam Syafi'i enggak meriwayatkan hadis itu sehingga dia enggak apa-apa makruh. Padahal waktu soha kali benar soha dari apa itu taswib di hadis Abi Maghduro soha. Wanasnya Nabi itu qala berkata siapa Nabi laukan Maghduro khayya ala falah. Setelah itu as-sholatu khairu minan nahum as-sholatu khairu minan nahum Allahu akbar la ilaha illallah. Wa amal iqamatu adapun bermula qomat itu fa'inawasnya qomat itu ikhda asyarota itu 11 kalimatan apanya kalimatnya. Kalau qomat kalimatnya berapa? 11. Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis shalah Allahu akbar la ilaha illallah 11. Allahu akbar 1, Allahu akbar 2, asyhadu an la ilaha illallah 3, asyhadu anna muhammadar rasulullah 4, hayya 'alas shalah 5, hayya 'alal falah 6, qad qamatis shalah 7, qad qamatis shalah 8, Allahu akbar 9, Allahu akbar 10, la ilaha illallah 11. Kalimatnya 11. Ini suara dari doa. Wa qala Syafi'i fil qadim al-imam al-iqamatu bermula qomat itu marotun sekali qomat itu bisa lain. Alasannya li anak sesungguhnya marotun itu lafdzun lafadz fil iqamah dalam qomat. Fakana maka ada apa lafdzun fil iqamah itu furoda itu satu-satu atau sekali-sekali dibiaskan kalau kayak alatnya seperti khayya 'alas shalah khayya 'alal falah sekali-kali. Wal asokhu bermula qaul yang lebih wal awalu bermula qaul yang pertama dari qaul jadid itu asokhu lebih sohe dalilnya 5 karena hadis rawi yang meriwayatkan pada Anas radhiyallahu anhu Anas umiro diperintah Bilalun siapa Bilal ayyasfa'a pada hendaknya menggenapi siapa Bilal al adzana pada adzan wa yutiro dan mengganjili siapa Bilal al iqamata pada qomat. Itu alasannya kalau qomat
itu adzan itu dua-dua, maka Allahu Akbar itu satu, Allahu Akbar itu. Artinya diulang-ulang. Kalau qomat itu satu-satu, alif koma. Wah itu mengaji alif koma pada qomat. Wali anas sair al-fatil koma, karena sesungguhnya semua beberapa lafaz qomat. Ini alasannya kedua. Illal iqomata, kecuali lafaz qomati sholat. Semua lafaz qomat kecuali lafaz qomati sholat. Illal iqomata, kecuali lafaz qomati sholat. Itu qad udia, benar-benar telah dilakukan. Hakwa apa haknya sairo al-fatil iqomat fi awal adzan, dalam awalnya adzan. Fa'uidat, maka diulang apa sairo al-fatil iqomah ala nusoni, atas kurang ke akhir adzan seperti akhir adzan. Nah, ini alasannya begini. Semua lafaz qomat kecuali qomati sholat itu sudah dibaca kan di awal adzan. Ada dibaca semua. Coba kita perhatikan. Lafaz qomat itu sudah terbaca semua dalam adzan. Makanya fa'uidat ketika diulang dalam qomat mesti dikurangi itu maksudnya. Yang asalnya katakan 4 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali, jadi separuh, tinggal Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dikurangi sama dengan akhirnya adzan. Coba adzan yang pertama takbirnya 4 kali, terakhirnya 2 kali. Nanti dikurangi 2. Walau duli qomati bermula lafaz qomati sholat lam yugdo, itu tidak dilakukan hakwa apa haknya lam duli qomah fil adzan dalam adzan. Kalau lafaz qomati sholat dalam adzan enggak ada. Makanya falam yalhaq, maka tidak bertemu pada lam duli qomah anu sunah kurang. Bacanya 2 kali sendiri, qomati sholat, qomati sholat. Ini saya kalau baca ini ingat dulu Pak, dulu tempat saya itu pernah ribut. Jadi kalau qomat itu biasalah kayak kita ini. Ada orang dulunya ya Muhammadiyah memang orangnya fanatik, terus kuliah di Mesir, terus pulang pakai ini, di qomat itu yang bisa-bisa. Tidak Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, semua bisa-bisa. Qomat itu saya bisa-bisa, dia orang itu ribut sama-sama Muhammadiyahnya. Karena dia mengatakan hari qomat itu marot. Jadi qomat itu bisa-bisa baik. Padahal maksudnya sekali-sekali itu artinya dari adzan itu dikurangi kan. Adzan kan double kan, dikurangi sekali. Nanti jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lafaznya kedua, tapi itu sekali. Dia tuh tidak sekali aja Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu Muhammadar Rasulullah, hayya 'alal qomati sholat pisan. Allahu Akbar, la ilaha illallah ribut. Di waktu itu kan enggak ada bahasa kalau qadim. Kalau ribut bahasa bodoh sama Muhammadiyah itu. Ini bisa dipahami saya. Itu asal. Muhammadiyah azannya ini. Ini ya. Kenapa Muhammadiyah atau Wahabi itu azannya ini? Yang mana Bu? Ini kan azan. Terus ada di gimana? Ya kan azan kita rata-rata kan sama. Iya sama. Sama kan? Wala yasiku, dan tidak sah al-adzan apa adzan illa min muslimin, kecuali dari orang Islam akilin yang berakal. Adzan itu tidak sah kecuali statusnya muslim yang akil. Fa amal kafiru, adapun bermula orang kafir, wal majnun orang gila, fala yasihu, maka tidak sah adzanuhuma, apa adanya kafir dan majnun. Alasannya li'annahuma, karena sesungguhnya kafir majnun itu laisa, tidak ada siapa kafir majnun itu min alil ibadah. Karena kafir majnun enggak ahli ibadah. Enggak status ahli ibadah. Wong ibadah itu betul niat. Dia niatnya enggak sah karena belum Islam. Salahnya niat Islam. Wayasiku, dan sah apa adzan minasobi, dari anak kecil al-aqil yang berakal. Tamyiz kan, dia anak kecilnya sobi akil itu min alil ibadah. Wa yuqra'u, dan dipakrukan lil mar'ati, bagi orang perempuan, antu adzina, padanya adzan siapa mar'ah. Wa yustakhab, dan disunatkan lah bagi mar'ah antu qima, apa adanya qomat siapa mar'ah. Alasannya li anafi adani, di dalam adan, li anafi adan, di dalam adan tarfa'u, mengeraskan siapa mar'a as-sauta, pada suara. Wa fil iqamati, di dalam qomat la tarfa'u, tidak mengeraskan siapa mar'a as-sauta, pada suara.
Makanya faidah adanat, maka adan siapa mar'ah lirijal. Untuk beberapa laki-laki, sama laki-laki beberapa adan. Lam yutada maka tidak dianggap, maksudnya dihitung sah, tidak dianggap, gak dianggap sah apa bi adaniha, adanya mar'ah. Di anak harusnya berkali masih tidak sah imamatua apa imamanya mar'ah. Lirijal untuk beberapa orang laki-laki. Fala yasiku maka tidak sah takdiruha apa adanya mar'ah lahu karena rijal. Jadi gini, dimakruhkan bagi perempuan adzan, dimakruhkan bagi perempuan adzan. Itu maknanya kalau di kitab Iana itu adzan yang suaranya itu keras melebihi jamaknya perempuan. Kan gini ya, perempuan sama perempuan itu tetap serahkan adzan, tapi kira-kira untuk dengar jamaah perempuan saja. Kalau melebihi dari, pakai keras, itu makruh ini. Jadi makruh ini artinya melebihi daripada kira-kira suara untuk jamaah perempuan. Nah, bahkan menurut Ibnu Hajar keras, haram kalau sampai di situ ada laki-laki, ada orang laki-laki lain, haram perempuan ada. Kalau sudah ada laki-laki lain, kalau apa mengeraskan suara sampai dengan orang laki-laki lain. Kalau menurut Ibnu Hajar haram. Kemudian orang kafir itu kan tidak sadar, terus ada masalah. Orang kafir ada itu gimana? Apakah menjadikan dia Islam apa tidak kan gitu? Orang kafir ada. Nah ini ada beberapa pendapat. Yang pertama, kalau dia kafirnya kafir Isawiyan itu gini, kelompok kafir, kelompok orang Yahudi yang ikuti Abi Isa al-Yahudi al-Asbiyani. Itu orang kafir yang ada itu tidak menjadikan dia muslim. Karena kelompok Isawiyan itu meyakini bahwa Rasul itu hanya diutus untuk orang Arab saja. Jadi kelompok mereka ini meyakini bahwa Nabi itu diutus hanya untuk orang Arab saja. Sehingga orang ini kalau ada itu nggak menjadikan dia status muslim. Kemudian yang kedua, kalau kafir dia katakan nggak Isawiyan, Kristen gitu seterusnya. Kalau dia adzan, gimana statusnya? Apa dia menjadikan Islam? Ini ada pendapat yang pertama. Kalau adzan dia itu hanya sekedar menirukan. Misalkan ini ada orang non muslim ya, terus menirukan adanya orang Islam. Menirukan ini, itu tidak bisa, walaupun adzan itu ada kalimat syahadatnya, tidak menjadikan dia muslim. Alasannya karena dia sekedar menirukan. Dikiaskan kayak gini, orang Islam kemudian dia menirukan, katakan kalau dalam TV ada orang Islam yang jadi Abu Lahab, jadi Abu Jahal, sinetron, misalkan ada orang Islam kan bikin sinetron. Terus ada yang statusnya jadi Abu Lahab, tentu kan dia mengucapkan kalimat kufur, tapi kan hanya dia menirukan saja, nggak ada itikad, itu nggak dihukumi kafir. Begitu pula orang non muslim ketika adzan niatnya hanya menirukan, itu tidak dituduh muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau adanya orang kafir itu sebelumnya pernah diajak orang masuk Islam, kamu Islam lah kamu, terus dia adzan. Nah ini adanya dia karena diajak orang masuk Islam, terus dia adzan. Maka ketika dia adzan itu statusnya dia muslim. Cuman adanya nggak sah. Itu kok nggak sah? Karena yang pertama itu sebelum syahadat kan takbir dulu. Itu kan adzan, belum muslim. Yang awalnya. Ketika syahadatnya baru Islam. Nah ini alasannya adanya orang kafir kayak apapun tidak sah. Katakanlah menurut pendapat yang adanya itu bisa membuat dia muslim. Tapi awal takbirnya itu belum muslim. Maka adanya tidak sah. Saya itu. Jadi paham ya? Itu alasannya. Wal mustahab mulai yang disunatkan itu ayakun hendaknya ada al-muadzin syamati itu Quran merdeka. Sunatnya muadzin itu merdeka. Wa alam bisawab. Biasanya itu begini. Ya.
Bisa. Boleh. Boleh. Nanti ada di belakang suratnya ada itu berdiri kan.